Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Jadi lu dalam kehidupan sehari-hari punya 4 state dan cuma 4 state ini doang. State pertama adalah lu nggak punya visi dan lu nggak bahagia. Bahagia maksudnya lu emosional, punya emosi positif. Lu nggak punya visi, lu nggak punya bahagia, itu disebut depresi. Karena lu nggak punya tujuan. Visi kan tujuan, tapi bukan berarti lu nyampe tujuan itu, tapi cuma buat gerak gitu. Lu nggak punya tujuan, nggak punya visi, dan lu nggak happy, lu depresi, stres. Lu punya tujuan, punya visi, tapi nggak happy, lu jadi ketakutan. Gue pengen gini tapi gue nggak bahagia, gue takut gitu. Jadi lu was-was. Iya, jadi lu was-was. Itu yang kedua. Was-was. Punya visi, nggak happy, was-was. Ketiga, lu happy in the now. Saat ini lu happy, tapi lu nggak punya visi. Akhirnya lu terjebak, ya lu begitu aja. Nggak ada kemajuan, tapi lu happy main game aja, main video game, dugem, tapi hidup lu ya begitu aja, dan akhirnya lu bosen. On lah gitu. Lu bosen, lu nggak jadi apa-apa. Nah, yang ideal adalah lu punya visi dan lu happy. Visi itu apa? Visualisasi. Happy itu adalah state lu. Enjoy the trip kali ya. Ya, state lu harus bikin diri lu bahagia gitu. Bahagia dengan memblok semua pikiran-pikiran yang negatif. Kalau misalnya lu visualisasi alam semesta nggak ngasih informasi, lu dicuekin gitu misal. Lu lakukan sesuatu yang bikin lu senang. Main game kek, jalan kek, pokoknya lu harus stay happy. Pokoknya menghindari si pikiran negatif itu muncul gitu. Bener, action yang harus lu lakukan adalah visualisasi apa yang lu inginkan, blok semua pikiran yang meragukan itu, ikutin insting lu. Kalau lu butuh rencana, jangan pakai pikiran lu. Cukup visualisasi, ikutin insting lu, nanti rencana datang sendiri ke lu. Rencana datang, the best ideas itu pada saat lu lagi mandi, lu lari-lari sore, biasanya datang sendiri. Bukan karena lu diam mikir nih apa ini, lu nggak akan datang. Kalau tadi lu bilang kita diciptakan punya sebuah tujuan gitu. Betul. Nah, gimana cara kita tahu? Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Jadi, Kita nggak akan pernah tahu tujuan kita. Kita hanya bisa melihat jejak tujuan kita dengan melihat ke belakang. Jadi connect the dot, betul. Jadi kita dituntun saat ini untuk begini. Kadang kita dibawa ke kesengsaraan, kadang kita dihancurin dulu. Kita nggak tahu ini kita mau dibawa kemana, maknanya apa, arah tujuannya kemana. Tapi kalau kita lihat ke belakang, kita hubungin titik-titiknya. Oh, ternyata gue dibawa ke sini karena untuk ketemu ini. Karena gue ketemu ini, gue jadi begini. Akhirnya gue jadi begini gitu. Kita cuma bisa lihat arah tujuan kita dengan melihat ke belakang. Tapi melihat ke depan kita nggak bisa. Dan kita harus percaya yang momen ini yang paling benar adalah ikutin intuisi titik. jadi kita summarize jejak yang ke belakang gitu ya. Kita cuma bisa melihat jejak yang ke belakang, bukan ke depan. Karena yang ke depan jadi misteri. Kalau ke depan kita tahu, kita nggak akan melakukannya gitu, udah tahu gitu. Nggak ada lagi yang namanya pergerakan, there is no movement. Justru dengan kita nggak tahu, kita gerak gitu. Dan ingat, tujuan alam semesta adalah terus bergerak. Kalau misalnya lu udah visualisasi dan kasih emosi belum datang, jangan dipaksa. Lakukan hal yang lain gitu. Dia akan datang tepat pada waktunya. Kalau lu paksa malah nggak datang. Kayak barang hilang, kalau lu cari nggak dapet. Kalau lu nggak cari malah ini ada nih. Iya benar. Simple. Nah, lu punya visi bukan untuk supaya visi itu terwujud atau visi itu supaya lu dapat. Atau lu pengen visi itu. Visi itu gunanya apa? Supaya keep you moving, supaya bikin lu bergerak. Karena kalau lu lagi down, apa yang harus lu lakukan supaya motivate diri lu, supaya lu in the state? Lu pakai visi gitu. Misalnya lu pengen punya cewek tipe X, lu lagi down, pikiran lu masuk ke kepala lu dengan berbagai macam keraguan. Apa yang lu lakukan? Tutup mata, visualisasi seakan-akan ceweknya udah di depan lu, terus lu cium-ciuman gini sama dia gitu. Anyway, state lu masuk, pikiran lu hilang gitu. Jadi disiplin itu bukannya melakukan ideologi secara disiplin setiap hari gitu. Jadi disiplin bukannya melakukan ideologi ya. Kan orang kan disiplin misalnya karate, dia melakukan ideologi karate setiap hari. Disiplin itu bukan itu. Disiplin adalah bagaimana caranya lu fokus ke satu hal atau satu visi dan memblok semua pikiran-pikiran yang nggak ada hubungannya sama fokus itu gitu. Visi itu lu kasih emosi atau energi, emosinya yang positif ya. Emosi terbagi dua, love sama fear.
Love sama fear. Kalau love, lu merasa positif. Kalau fear, lu merasa takut. Cemburu, itu fear. Cemburu, fear. Pokoknya gitu deh. Lu punya visi, lu kasih emosi positif. Itu doang. Basically itu doang. Vision, emotion, dijadiin satu.